ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga kita terus berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini kami beri judul Rejim Tragis. Kenapa judulnya seperti ini? Karena pada kesempatan ini ada dua momen penting yang kita hadapi. Yang pertama, mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa nanti lusa tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional. Dan kenapa Hari Santri Nasional ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober? Itu ternyata mengambil dari hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 1945, di mana seorang tokoh ulama besar kita dari kalangan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, mengeluarkan resolusi jihad untuk umat Islam dan para santri se-Indonesia melawan penjajah, melawan agresi Belanda yang kembali ingin menjajah Indonesia. Itu momen yang pertama. Dan momen yang kedua adalah kita tahu beberapa hari ini kita juga disuguhkan berita-berita yang cukup menyedihkan, memprihatinkan kita semua, yakni di mana terjadinya kembali, bergolaknya kembali peperangan antara Palestina dengan Israel. Kita sebenarnya tahu bahwa rakyat Palestina ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, ini benar-benar dijajah oleh Israel sejak kurang lebih 100 tahun yang lalu, di mana bangsa Yahudi dengan bala tentaranya, dengan kelompok yang bernama Zionis Israel, datang ke Palestina untuk merebut tanah Palestina, padahal Palestina saat itu sudah merdeka. Tetapi pada tahun 1948 mereka mengusir paksa bangsa Palestina, kemudian mendeklarasikan, mendengungkan kemerdekaan Israel di tanah Palestina. Dan selama ratusan tahun bangsa Palestina dijajah oleh Israel, namun tidak ada bangsa-bangsa lain, negara lain yang bisa membantu Palestina. Jadi maksud daripada tema rejim tragis di sini adalah singkatan dari resolusi jihad menjawab tragedi Palestina dan Israel. Ya, kita sudah melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, baik dari informasi dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina secara langsung,
maupun berita-berita lainnya begitu menyedihkan. Tetapi kita kagum dengan rakyat Palestina yang terus bertahan, begitu gigih mempertahankan tanah leluhurnya, begitu gigih melindungi Masjidil Aqsa yang merupakan masjid bersejarah bagi umat Islam sedunia. Bahkan kita umat Islam pernah berkiblat di sana sebelum kita pindah kembali berkiblat ke Mekah Al-Mukarramah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu sekarang apa yang harus kita lakukan itu yang terpenting. Saya kemarin dan juga tadi pagi menonton televisi. Kita bersyukur pemerintah kita begitu dengan sepenuh hati memihak Palestina, bahkan merindukan kemerdekaan Palestina. Pak Jokowi juga mengutuk serangan-serangan Israel dan mengajak bangsa-bangsa lain, negara-negara lain untuk bagaimana bisa menghentikan serangan-serangan Israel yang membabi buta. Karena bayangkan saja, beratus-ratus tahun bangsa Palestina dipreteli, dibunuh, hampir setiap hari pembunuhan terjadi di sana. Begitu 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melakukan penyerangan yang artinya secara logika, secara alamiah, itu wajar saja. Namanya orang dijajah kemudian melawan, dan perlawanan Hamas itu kemudian mendapatkan pembalasan yang begitu katakanlah begitu tidak terkontrol, begitu emosional. Israel membombardir rakyat Palestina, tidak melihat anak-anak di mana adanya, tidak melihat kaum perempuan. Pokoknya dengan alasan ingin memburu Hamas, mereka melemparkan bom sembarangan saja. Artinya banyak rakyat sipil yang terbunuh. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu saja kalau urusan perang itu memang bukan ranahnya kita warga sipil. Itu biarlah kita serahkan kepada pemimpin-pemimpin dunia. Apakah mereka akan terus berusaha melakukan perdamaian, ataukah kemudian naudzubillah kita tidak berharap jangan sampai terjadi peperangan yang lebih besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang susah dihentikan dan kemudian ada dua blok yang mendukung, satu mendukung Palestina dan satu mendukung Israel. Naudzubillah, ini tidak kita harapkan, jangan sampai terjadi peperangan yang lebih besar dengan misalnya yang mendukung Palestina, negara itu mengirimkan tentaranya, yang mendukung Israel juga mengirimkan tentaranya, kemudian terjadi perang. Dan ini banyak pengamat, ini bisa menjadi letupan pertama untuk perang dunia berikutnya. Kita sebagai rakyat sipil, sebagai seorang muslim, muslimat, sebagai seorang yang beriman, kita juga punya cara tersendiri berjihad. Kita bisa melakukan jihad dengan harta kita, dengan doa kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berangkatlah kalian, pergilah kalian semua dengan perasaan ringan ataupun berat, dengan ringan hati atau berat hati. Namanya pergi mau berjihad, mau berperang, itu biasanya hati kita berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang bergembira karena ini merupakan jihad, momen yang sangat langka untuk bisa kita mendapatkan mati syahid, mendapatkan mati dalam fisah sabilillah. Tetapi tidak sedikit juga yang merasa berat. Tetapi Allah memerintahkan kita dengan hati yang berat maupun ringan untuk wajahidu bi amwalikum,
berjihad dengan harta kalian. Wa anfusikum, juga dengan jiwa raga kalian. Fi sabilillah, ke dalam jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu semua apabila kamu semua mengetahui. Dalam ayat ini jelas-jelas bahwa kita juga bisa berjihad dari jarak jauh, membantu saudara-saudara kita yang tertindas dengan harta kita. Maka dari itu, di antara kita apabila memiliki kelebihan harta, silakan sumbangkan hartanya dengan niat untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dalam berjihad fi sabilillah, membantu untuk melindungi Baitul Maqdis, membantu agar saudara-saudara kita bertahan hidup sampai perdamaian kemudian mereka dapatkan. Ya, cara membantunya boleh ya, saya tidak tahu karena keliling Kendari ini belum saya dapatkan ada kotak-kotak yang untuk ke Palestina, tetapi boleh dibuka itu. Saya kemarin coba muncul ada bagi bapak-bapak yang mungkin ya punya latar belakang Muhammadiyah, punya lazismu, lembaga amil zakat, infak sodakoh Muhammadiyah. Bagi yang warga NU boleh juga di lazisnu, atau tidak usah melihatlah di mana. Boleh juga orang Muhammadiyah dia berzakat atau berinfak di lazisnu punya NU ataupun sebaliknya. Itu ada. Mungkin juga ada organisasi lain yang membuka sumbangan-sumbangan untuk rakyat Palestina. Silakan, cukup banyak sekarang. Dan sekarang tidak susah. Lebih mudah lagi dengan adanya media sosial. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kemudian juga cara lain membantu saudara-saudara kita adalah dengan doa. Silakan, MUI juga sudah menyarankan agar kita bisa mendengungkan doa-doa melalui kunut nazilah. Kunut, minta doa kunut, minta pertolongan kepada Allah yang kita lakukan setiap rakaat terakhir dalam sholat wajib. Silakan bagi bapak-bapak yang biasa mengimami, mungkin sudah agak lupa bacaannya, dibuka lagi, tanya kepada ustadz atau buka di Google bacaan kunut nazilah untuk kita pimpin doa kunut nazilah di masjid-masjid di mana saja tempat kita sholat. Doa secara pribadi-pribadi dalam setiap selesai kita sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah kita. Mari kita bantu, karena kita yakin sebagai seorang yang beriman, tentara Allah itu cukup banyak. Tidak harus berupa manusia, tidak harus berupa fisik kita yang ke sana, tetapi Allah punya cara tersendiri ketika Allah ridho dan ingin memenangkan warga Palestina. Apakah angin yang akan dikirim? Apakah burung ababil yang akan dikirim oleh Allah? Apakah kemudian panas menyengat yang bisa mematikan musuh-musuh Allah? Terserah, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita doakan saudara-saudara kita, warga Palestina, rakyat Palestina, para mujahidin yang ada di Palestina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang saya bacakan di awal, kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, untuk jalan Allah, adalah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu butir, ya, satu butir sedekah kita atau 100.000 sedekah kita, itu satu kemudian punya cabang 7 bulir. Dan dari 7 bulir itu setiap bulirnya punya biji ataupun membuahkan hasil 100 biji kembali. Artinya kalau kita satu kali melakukan infak sedekah untuk fisabilillah, maka pahala kita sangat luar biasa, sekitar 700 kali lipat daripada sedekah biasa. Ini merupakan kesempatan buat kita. Berapapun uang kita silakan, ya.
melalui Lazisnud tidak menolak 10.000 rupiah kah, 100.000 rupiah kah, sejuta kah, sesuai dengan kemampuan kita agar saudara-saudara kita bisa terbantu, terutama dari hal-hal yang bersifat kemanusiaan, karena mereka saat ini sedang menderita kehausan, kelaparan, dan kehidupan yang tidak menentu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa kita pahami. Dan sebelum tutup, ada salah satu hadis riwayat Hakim, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Kata Nabi, doa juga penting karena doa itu senjatanya umat Islam dan penegak agama. Begitu juga doa itu adalah cahaya yang ada di langit maupun di bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.